Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dan rahmati Allah. Masya Allah yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah 9 wasiat Rasulullah SAW. Nah tadi kita udah membahas 3 nih ya. Secara umum tadi, kalau kita boleh bilang 1, tadi ada aku membimbing. Yang kedua perbuatan syirik, jauhin syirik. Yang ketiga sholat. Nah sekarang kita masuk ke yang 4 nih. Wah yang 4 penasaran nih pastinya nih. Pan apa? Penasaran. Saking penasarannya jadi penasaran. Saya kan pengacara. Suka-suka saya dong Ustaz. Saya kan pengacaranya. Ingat ya jamaah di rumah, pengacara itu yang dimaksud adalah pembawa acara. Pengatur acara. Pengatur acara. Itu bahasa dari Malaysia. Saudara saya dari Malaysia. Udah nggak usah dijelasin. Waktunya habis. Ustaz Syam silakan penjelasannya. Afadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Abi Maksud Maulana, Nuha, Naufal, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang beberapa wasiat baginda Nabi SAW, maka tibalah kita di wasiat keempat. Sebenarnya wasiat Rasulullah sangat banyak untuk kita semua menjadi modal kita hidup di dunia hingga akhirat bahagia. Namun yang tim Islam itu sudah simpulkan hari ini adalah 9 hal yang menjadi wasiat penting daripada baginda Nabi SAW. Maka wasiat keempat, Nabi SAW sangat-sangat ingin menghindarkan umatnya daripada khamar. Kenapa khamar? Karena ternyata innamal khamar, sesungguhnya khamar itu adalah ummul fawahish, induknya segala keburukan. Jadi khamar, mabuk yang memabukkan itu adalah induk daripada segala keburukan. Wa akbarul kabair, dan di antara dosa yang terbesar, paling besar di antara dosa yang paling besar adalah meminum khamar, meminum sesuatu yang memabukkan. Wa man syaribaha, kata Nabi SAW, siapa yang meminumnya, maka dia bisa berzina dengan ibunya, dia bisa berzina dengan saudari bapaknya, dia bisa berzina dengan saudari ibunya. Subhanallah. Karena khamar itu adalah penutup akal. Pernah dengar kata khimar? Kalau di Malaysia jilbab tuh bahasanya ini apa? Khimar ya? Tudung. Tudung, ada yang mengatakan tudung, ada kerudung, ada jilbab, ada hijab, ada bahasa Arabnya namanya khimar. Kenapa khimar? Karena menutup aurat. Ya khamar, kenapa disebut khamar? Artinya menutup apa? Menutup akal sehat. Sehingga seseorang bisa berzina dengan ibu kandungnya sendiri disebabkan karena akalnya sedang tertutup pada saat itu. Kita tidak menutup mata. Ada beberapa waktu ini berita tentang seorang anak yang berzina dengan ibunya disebabkan dalam keadaan mabuk karena narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Dan narkoba juga termasuk daripada khamar. Jadi kita tidak menyebutkan mereknya. Apakah dia adalah mohon maaf bir, atau dia adalah anggur, atau dia adalah minuman yang lainnya, atau berbentuk padat ataupun cair. Segala yang memabukkan itu adalah khamar namanya. Kenapa sangat berbahaya khamar ini? Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti bahwa orang yang telah kecanduan khamar itu susah untuk berhentinya. Makanya ayat tentang khamar itu bertahap turunnya. Di awal-awal Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang pertama Allah katakan, ya udah kalau gitu jangan dekati sholat kalau engkau dalam keadaan mabuk. Karena para sahabat pada saat itu masih ingin mabuk, ya. Kata mereka, oh ya udah kalau gitu kita mabuknya habis isya aja deh. Kan subuh masih lama, sempat sembuh dari mabuk baru kita bisa sholat subuh. Kalau begitu kita mabuknya habis sholat subuh deh, karena duhur kan masih lama. Akhirnya turunlah ayat selanjutnya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijasum min amali syaitan. Karena sesungguhnya khamar itu adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Bukan hanya digoda oleh syaitan, tapi melakukan perbuatan yang disenangi oleh syaitan. Maka khamar itu adalah induk daripada kerusakan. Sehingga Nabi SAW sangat berpesan kepada para umatnya untuk menjauhi khamar. Dengan khamar ada orang bisa membunuh. Dengan khamar ada orang bisa berzina. Dengan khamar ada orang bisa mencurangi orang lain. Kenapa? Karena ternyata dikisahkan ada seorang alim yang diuji. Apakah engkau ingin mencoba dosa berzina? Atau engkau ingin mencoba dosa membunuh? Atau engkau ingin yang ringan-ringan saja, minum khamar? Maka dia pun berpikir, kalau begitu saya pilih yang minum khamar saja. Dengan kebodohannya dia memilih meminum khamar. Setelah dia mabuk, ternyata dia memperkosa seorang wanita. Setelah ia memperkosanya, ternyata wanita tersebut hamil. Karena takut ketahuan, akhirnya dia pun membunuh wanita tersebut. Disebabkan karena khamar. Dia mengatakan, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, tapi saya ingin mencoba khamar. Tapi karena khamar tersebut tertutup akalnya, sehingga ia
melakukan perbuatan buruk yang lebih buruk daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Aduh, kaget saya. khamar itu Iya. disebut induknya dosa. Atau Nah, pintunya maksiat, ya pintu segala maksiat di situ. Na'udzubillah Jadi pas min dia minum khamar sama juga buka pintu segala maksiat di depannya. Oh, Tanyain dong, na'udzubillah min Nopal. dzalik. Ini Ada buat jamaah Islam itu yang ada di ada rumah. masalah apa? Ya, hari ini kita masih bersama bintang tamu kita dari negeri jiran. Ada Nauha dan juga Naufal. Masya Allah. Mungkin dari Naufal dulu nih. Jantungku berdebar. Tadi berdebar kan? Iya, berdebar. Berdebar kaget. sekarang suruh nanya kalau berdebar ya. Silakan nanya Naufal. Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau Waalaikumsalam nanya wabarakatuh. zaman sekarang ni anak-anak muda ni dia tak hormat kepada orang tua, tak hormat kepada ibu bapa. Jadi bukan ke wasiat Nabi mengatakan untuk taat kepada ibu bapa. So apa Penjelasannya Penjelasan Ustaz. daripada Bagaimana Ustaz. penjelasannya? Sebelum saya Tapi sebelumnya pertanyaan sebelum dijawab, maaf Bapak mengerti kan maksudnya kan? ngerti. Ngerti. Kayak orang tua aja. Silakan. Kenapa? Masih ada orang tua? Masih punya orang tua? Ibu aja. Ibu Coba aja. disapa ibunya. Lagi nonton? Assalamualaikum Mi. Masya Hai, Allah. amat sekarang dekat Islam itu indah dengan Ustaz Maulana. Iya. Silakan. Waktunya udah tinggal 3 menit. Banyak ngobrol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makasih banyak Nopal, Nuha, Mas Fadli, izin Habib dan Musasam. Masya Allah tabarakallah. Islam itu indah menyajikan bagaimana kita menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasiat yang kelima tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada perkara bagaimana orang tua itu baik atau tidak, tetap kita harus berbuat baik kepadanya. Sekali lagi, walaupun orang tua tidak merawat kita, tetap berbuat baik kepadanya. Walaupun orang tua kita jahat, tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Kata baik di sini, mohon maaf, kita tidak bisa membalas jasa orang tua. Makanya dari itu kita berbuat baik, bukan membalas. Karena tidak akan mungkin seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Meskipun orang tuanya tidak memperhatikannya. Meskipun orang tuanya tidak seagama dengannya. Meskipun orang tuanya jahat kepadanya. Maka sosok anak harus berbuat baik kepada orang tua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beruntungnya orang yang masih punya orang tua. Tadi Naufal menyapa uminya, Masya Allah. Kalau Nuha, masih ada dua-dua. siapa? Silakan. Itu Mama Nuha kat sini. Allah. Dan juga Ayah Nuha di Malaysia. Di Malaysia. Ya Allah. Mamanya masih muda ya? ada masalah? Enggak. Nggak ada masalah, tapi mudah-mudahan bismillah saat Iya. Ada bapaknya di Malaysia. Enggak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, astagfirullahaladzim. anak ya Sat, bukan bapaknya. Mamanya. Bapaknya. Sini. Langsung aja Ya, dapat. Mama Nuha, boleh. Sini, sebentar. Sini. Jemput Nuha. Kau. Sini. Ni Mama Nuha. Peluk. Sini bawa ke tengah sini. Masya Allah. Tuh. Mamanya setia menemani. Bagaimanapun, Mama ya? Panggil Mama. Umi, Mama. Mama atau Umi? Mama. Mama senang nggak lihat anak seperti Alhamdulillah, syukur anak perempuan seorang. Jangan nangis. Nuha nak nangis. coba bersyukur kepada Allah. Oh, don't cry. Alhamdulillah Nuha dengan Mama kita orang sangat-sangat rapat sebab Nuha anak perempuan seorang di rumah. Masya Jadi Allah. we're very very close. Jangan Sangat nangis. dekat sama mamanya. Tapi ya alhamdulillah Nuha pun beruntung dapat ibu Orang bapa tua, yang ya. sangat supportive. Jangan nangis. Tapi Oh, Masya Allah. ya alhamdulillah Nuha sangat beruntung. Iya. Makasih banyak. Boleh duduk lagi Ibu, makasih banyak. Masya Allah. Tepuk tangan dong, Bib. Ustaznya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya selalu beristighfar? Karena kita sebagai anak duduk berdampingan sama orang tua pun bisa ada peluang dosa padanya. Kenapa Allah mengangkat orang tua Nabi diambil oleh Allah supaya Nabi tidak punya dosa kepada orang tua? Karena dosa kepada orang tua dengan mudahnya kita bisa lakukan.
Orang tua sudah berkorban terhadap diri kita. Tapi anak-anak kadang-kala perhitungan sama orang tuanya. Orang tuaku minta ini, orang tuaku minta ini. Kata Nabi, anta wa malu lihabika. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Orang tua, maaf, pernah dibelah perutnya untuk mengeluarkan kita dari. Bahkan orang tua sudah membawa kita selama 9 bulan dalam kandungannya. Wahai anak-anak dimanapun berada, wasiat dari Rasulullah yang kelima, berbuat baiklah kepada orang tua. Karena ini adalah bagian daripada wasiat, sehingga kita mendapatkan kemuliaan. Ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Masya Allah ya, makasih banyak Ustadz Maulana ya buat mengingatkan juga buat semua penonton Islam itu indah dimanapun berada. Kalau masih punya orang tua, sayangi dan hormati mereka. Karena mereka ini punya batas waktu. Saya udah nggak bisa lagi membahagiakan orang tua saya. Hanya dengan doa-doa aja yang sekarang ini bisa saya sampaikan tanpa harus bertemu fisik dengan mereka. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana sekali lagi. Dan sekarang kita lanjut, kita akan kembali ke Islam Itu Indah membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita minta Noval, tolong dibaca Noval yang ini nih. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Nabi Muhammad memberi wasiat tentang Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya? Apabila pernah, bagaimana isi wasiatnya? Bagaimana isi wasiatnya? Oke, Ustaz Syam, mohon izin dijawab Ustaz Syam. Nabi SAW berpesan kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita semua umatnya bahwa Nabi SAW meninggalkan 2 wasiat yang sangat penting, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah juga mengingatkan bahwasanya di antara kalian ada nasihat yang berbicara dan ada nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, di mana Allah berbincang dengan kalian, di mana Allah bercakap dengan kalian, di mana Allah memberikan pesan-pesan kepada kalian. Itulah nasihat yang berbicara. Tapi ada juga nasihat yang diam, yaitu adalah kematian. Karena kematian itu adalah nasihat yang diam, tapi akan memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita. Kenapa kita disunnahkan untuk berziarah kubur? Agar kita senantiasa mengingat kematian. Kenapa kita disunnahkan untuk berziarah kubur? Agar kita sadar bahwa kita akan ada di sana nanti. Kenapa kita disunnahkan untuk berziarah kubur? Agar kita tak lupa dengan orang-orang yang pernah berjasa dengan kita, para ulama, para guru kita, para orang tua kita. Kita berziarah kubur karena hal tersebut. Maka nasihat Rasulullah tentang Al-Quran itu banyak. Di antara yang 2 yang kami sangat penting untuk sampaikan tadi, Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga Al-Quran dan kematian. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah pernah meninggalkan wasiat berupa benda? Wah, berupa benda? Pernah, Habib Usman. Mohon izin, bagaimana dijawab nih? Silakan. Benda apa aja itu ya? Benda apa aja Ya, nih? Khair Afwan, Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Novel dan Nuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika ditanya, apakah Rasulullah SAW meninggalkan wasiat berupa benda? Kalau kita perhatikan Nabi, kita melihat dalam sejarah, dalam kisah, Rasulullah SAW mempunyai tanah waris sebetulnya. Tanah Fadak itu yang diminta oleh Sayyidatuna Fatimah kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar, karena Abu Bakar menjadi khalifah pada saat itu, menggantikan Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah minta Fadak, tapi apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Bahwasanya Rasulullah tidak mewariskan. Rasulullah tidak mewariskan karena Rasulullah seorang nabi. Oleh karena itu, bahwasanya yang kita pahami sampai saat ini, kalau ditanya apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, selalu dikuatkan. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini terigu fikum tsagolain, kitabullah Al-Quran baina samawati wal ardi wa itratihi al-baitin Nabi Rasulullah SAW, udzakirukumullah. Apa yang ditinggalkan? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua itrah. Keturunannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang dia semuanya itu akan kembali kepada Rasulullah SAW, dan aku ingatkan oleh kamu, kata Rasulullah sampai 3 kali, udzakirukumullah. Oleh karena itu, kalau ditanya wasiat berupa benda, kita tidak menemukan benda-benda apa yang ditinggalkan di wasiat oleh Rasulullah. Mungkin ada bekas baju perangnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah pun dilempar, yang dikatakan bahwasanya pedang Zulfikar itu dibuang oleh Rasulullah. Disuruh cucunya Sayyidina Hasan Sayyidina Husain buang. Disuruh dibuang. Karena apa? Takutnya menjadikan sebuah ini, sebuah itu, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan ditanya, ada ininya Rasulullah,
ada rambutnya lah, atau ada sorbannya atau apanya. Ayo kita lihat, habis itu ngeliat suruh ngumpulin duit dan lain sebagainya. Jangan tertipu dengan hal-hal yang tidak pasti. Kalau memang itu betul miliknya Rasulullah, nggak akan mempan tersentuh dengan api dunia, apalagi api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Api dunia aja nggak akan tersentuh, api nerakanya tidak tersentuh, apalagi dengan api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Barang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah, yang dipegang oleh Rasulullah, yang disentuh oleh Rasulullah, yang dipakai oleh Rasulullah, mengandung keberkahan yang sangat tinggi. Kemuliaan yang Allah berikan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana contoh waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang seorang minta-minta, ya Rasulullah sampai ketok-ketok rumahnya, ya kan? Sayyidatuna Fatimah melihat, Siti Aisyah melihat dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya ada tukang minta-minta datang, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya Siti Aisyah disuruh ngambil bajunya Rasulullah atau sorbannya Rasulullah atau ridanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang lain adalah baju, ada riwayat lain adalah sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada lagi jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian tersebut diberikan sama minta-minta. Ketika diberikan sama minta-minta tersebut, ini adalah bekas yang dipakai oleh Rasulullah. Sampai di pasar diteriakin, ini jubahnya Rasulullah, siapa yang mau? Ya kan? Saya jual ini. Akhirnya ada saudagar yang kaya raya atau seorang yang kaya raya yang di mana dia buta, dia bilang sama sama Pengemis tadi. bukan sama Asistennya. sama budaknya. Sama budaknya dibilang, kamu harus dapetin itu. Apapun caranya, kalau kamu dapat, aku bebaskan kamu jadi budakku. Allah. Akhirnya ini budak mengejar, ya kan? Gimana caranya dapat? Akhirnya dijual dengan sangat mahal, dibayar, ya kan? Sama bos saya dibayar. Akhirnya dibayar. Singkat cerita, dipegang ini jubahnya Rasulullah atau pakaiannya Rasulullah. Akhirnya apa? Diusapin ke mukanya dengan keberkahan Rasulullah. Bijahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mata yang buta tadi bisa melihat. Mata yang buta tadi bisa melihat. Subhanallah. Akhirnya singkat cerita dipegang oleh saudagar yang tadi atau orang yang kaya raya tersebut, dan dia kembali ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku kembalikan ini milikmu. Rasulullah tersenyum tabasama. Apa hikmahnya? Barang yang disentuh dengan Rasulullah mengandung sebuah keberkahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi keistimewaan luar biasa. Yang miskin jadi kaya yang pertama. Oh, iya. Yang kedua, seorang budak dibebaskan. Yang ketiga, orang yang buta bisa melihat. Allah. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau ditanya ada peninggalan Rasulullah seperti ini, tabarukan, bismillah. Mudah-mudahan kalau itu benar, alhamdulillah. Kalau itu nggak benar, ya banyak penipu zaman sekarang. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Oleh karena itu, jadilah hamba yang pintar, yang bertakwa kepada Allah dan takut akan segala hal. Dan ingat, jangan kadzab, jangan ngaku-ngaku. Ini adalah pecinya Rasulullah, dipakai sama si Ulan. Iya. Misalkan jangan. Atau punya Ustaz Maulana. Iya. Makanya jangan jadi penipu. Saya dari tadi dia. Enggak, karena Habib nunjuknya ke sini. Jangan, ini katanya peci Rasulullah. Bukan, orang pakai punya Ustaz Maulana. Iya, punya Ustaz. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan sambung ayat nih antara Ustaz Syam dengan Naufal. Wah, penasaran kan? Kamu ikut juga sambung ayat? Mau. Ya udah. Nonton. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.